I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know they come straight. Fisiologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala fungsi dan proses yang berlangsung pada tumbuhan, mulai dari bagaimana tumbuhan menggunakan energi matahari untuk berfotosintesis, bagaimana dia menyerap dan mendistribusi air dan nutrisi dari dalam tanah, respon terhadap lingkungan, serta tumbuh dan berkembang tumbuhan tersebut. Gangguan fisiologi pada tumbuhan adalah gangguan yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan kultural yang mempengaruhi perkembangan tumbuhan. Kondisi lingkungan yang sudah dimodifikasi dan tidak sesuai dengan habitat asli dapat menimbulkan gangguan fisiologi pada tumbuhan. Gangguan fisiologi pada tumbuhan berbeda dengan gangguan pada tumbuhan lainnya karena disebabkan oleh patogen, bakteri, jamur, dan juga virus. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi gangguan fisiologi pada tumbuhan meliputi radiasi atau intensitas, kualitas spektral, dan fotoperiode atau rasio panjang penyinaran pada siang dan malam hari, gas karbon dioksida, kelembaban udara, perpindahan udara, suhu media tanam, tingkat kelembapan, dan efek mekanis. Pengaruh gangguan fisiologi pada tumbuhan dapat menimbulkan berkurangnya hasil musim akibat adanya gejala yang menghambat pertumbuhan tumbuhan. Adapun dalam beberapa kasus dapat menghambat proses penelitian dan produksi spesies tertentu. Ikut beberapa contoh tanaman dengan gangguan fisiologinya yang akan kami jelaskan dalam video ini. Selamat menyaksikan. Pada tanaman lidah mertua ini mengalami perubahan warna pada ujung dan pinggir daun menjadi kuning dan mengering. Penyebab lidah mertua mengalami perubahan warna karena asupan sinar matahari yang terlalu kuat sehingga menyebabkan lidah mertua kehilangan banyak kandungan air. Dengan begitu akan mengakibatkan perubahan warna hingga mati. Adapun faktor lain yaitu tanah yang kering dan banyak rumput di sekitarnya mengakibatkan kurangnya asupan nutrisi bagi pertumbuhan lidah mertua ini. Solusi yang dapat dilakukan adalah memilih lokasi yang tepat. Semakin baik pencahayaannya, maka tanaman tersebut akan tumbuh dengan subur. Berdasarkan pada gambar, bunga aster mengalami perubahan warna, kelopak yang semula berwarna merah muda dan juga daunnya yang berwarna hijau berganti atau berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Melihat dengan lokasi tumbuhnya bunga aster ini, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab bunga aster mengalami perubahan warna lalu layu itu karena kondisi tanah yang tidak digembur, kurangnya mendapat pasokan air, juga kurang terpapar sinar matahari. Sedangkan tanaman ini akan terus tumbuh subur dengan baik jika diperhatikan kandungan air dan juga cukup mendapat sinar matahari. Solusinya yang dapat diambil yaitu pemilihan lokasi yang tepat agar tanaman mendapatkan paparan cahaya yang cukup, juga memperhatikan kesuburan tanah dengan selalu atau tidak lupa memberi air pada tanaman. Jadi baik teman-teman, mari kita lihat kondisi pepaya ini. Jadi pada daunnya kita lihat pepayanya seperti ini. Pada tanaman pepaya tersebut terkena serangan hama kutu putih atau Paracoccus marginatus, sehingga menyebabkan daun pepaya tampak menguning dan ada beberapa yang mengeruk. Kutu putih menyerang batang, tangkai bunga, pelepah, tulang daun, dan daun tanaman pepaya. Serangan kutu putih pada daun menyebabkan daunnya sedikit berkeriput dan tampak tidak segar. Batang tanaman juga lebih kecil dan ada beberapa yang mulai mengering. Kondisi ini menyebabkan pepaya mengalami infeksi pepaya mosaik virus atau PMV. Kondisi lingkungan sekitar tempat pepaya hidup juga tidak menguntungkan, di mana asupan air dan nutrisi dari tanah yang kurang karena tanahnya sangat kering, adanya limbah plastik dan limbah cucian yang akhirnya menyebabkan pepaya tumbuh tidak sehat. Kami menemukan beberapa keganjilan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, batang yang tidak kaku atau lembek. Yang kedua, warnanya kuning tapi pada bagian ujung berwarna coklat kehitaman. Dan yang ketiga, pertumbuhan yang tidak wajar. Seperti yang kita ketahui bahwa tanaman jika dirawat pastinya akan tumbuh subur. Keganjilan atau kasus tersebut terjadi karena adanya gangguan fisiologi pada tumbuhan yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan
kultural yang mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama, sebaiknya lebih diperhatikan lagi pemilihan tempat untuk penanaman lidah buaya. Alangkah baiknya apabila lidah buaya ditanam berdasarkan habitatnya. Pada tanaman kelor, daunnya mengalami perubahan warna menjadi kekuningan. Berdasarkan pengamatan, pohon kelor tersebut tumbuh dikelilingi banyak sekali tanaman lain yang memungkinkan pohon kelor ini kekurangan unsur hara. Selain itu, kelor juga membutuhkan sinar matahari dan tidak terlalu banyak membutuhkan air. Faktor lain terjadi akibat curah hujan yang tinggi menyebabkan daunnya menguning. Solusi yang dapat dilakukan adalah pemilihan lokasi yang tepat untuk penanaman pohon kelor ini agar kebutuhan unsur haranya dapat dipenuhi dengan cahaya yang cukup.